Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa semester 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang akan membawakan materi pembelajaran tentang faktor penyebab kesulitan belajar. Selamat menyaksikan. Pengertian belajar. Ada dua pengertian belajar, yang pertama menurut Slamato dan yang kedua menurut Sadirman. Menurut Slamato, belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya sejalan dengan pengertian tersebut. Yang kedua menurut Sadirman. Sadirman mengemukakan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi belajar dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga terjadinya perubahan tingkah laku yang baru dalam dirinya yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Oke, baik, selanjutnya tentang kesulitan belajar. Jadi menurut Daliano 1997, kesulitan belajar adalah suatu keadaan penyebab siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kalau menurut Sabri 1995, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jadi kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan penyebab seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia melambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dan kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat seorang siswa dalam mempelajari, memahami, dan menguasai sesuatu untuk mencapai hasil belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan sukar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ia akan malas dan belajar serta tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, serta mengabaikan tugas-tugas sehingga bisa mempengaruhi hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar di sini yang pertama menurut Daliono 1997. Daliono menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar yaitu faktor internal atau faktor dari dalam diri siswa sendiri dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi sebab yang bersifat fisik, misalnya karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Yang kedua, sebab yang bersifat karena rohani, misalnya inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus orang pelajar. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor mass media dan lingkungan sosial. Nah, faktor keluarga yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, atau faktor suasana yaitu suasana sangat gaduh atau ramai, dan faktor ekonomi keluarga atau keadaan yang kurang mampu. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Misalnya faktor guru tidak berkualitas atau hubungan guru dengan murid kurang harmonis, metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa, faktor alat pelajaran yang kurang lengkap, dan faktor tempat atau gedung, dan faktor kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan-bahan terlalu tinggi, pembagian yang kurang seimbang, waktu sekolah disiplin dan kurang. Yang terakhir yaitu faktor mass media dan lingkungan sosial, meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku komik, dan lingkungan sosial yang meliputi teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Menurut Dr. Ranus Oemar Hamali 2025,
117, faktor-faktor yang bisa menimbulkan kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, faktor-faktor dari diri sendiri, yaitu faktor yang timbul dari diri siswa itu sendiri, disebut juga faktor inter. Faktor inter antara lain tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat, kesehatan yang sering terganggu, kecakapan mengikuti pelajaran, kebiasaan belajar, dan kurangnya penguasaan bahasa. Yang kedua, faktor-faktor dari lingkungan sekolah, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam sekolah, misal cara memberikan pelajaran, kurangnya bahan-bahan bacaan, kurangnya alat-alat, bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan dan penyelenggaraan yang padat. Yang ketiga, faktor-faktor dari lingkungan keluarga, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam keluarga siswa, antara lain kemampuan ekonomi keluarga, adanya masalah keluarga, rindu kampung bagi siswa di luar daerah, bertemu dan menerima tamu, dan kurangnya pengawasan dari keluarga. Yang keempat, faktor-faktor dari lingkungan masyarakat, meliputi gangguan dari jenis kelamin lain, bekerja sambil belajar, aktif berorganisasi, tidak dapat mengatur waktu rekreasi dan waktu sanggang, dan tidak mempunyai teman belajar bersama. Menurut SB di Jemarah, faktor penyebab kesulitan belajar siswa digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Faktor anak didik, antara lain berhubungan dengan kesehatan siswa seperti keadaan fisik yang kurang menunjang dan kesehatan yang kurang baik. Selain itu, faktor lain yang termasuk di dalamnya ialah emosional yang kurang stabil, tidak ada motivasi dalam belajar, minat siswa terhadap mata pelajaran tertentu, sikap dan bakat siswa dalam mengikuti pelajaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor sekolah, antara lain alat atau media yang kurang memadai, fasilitas sekolah tidak mendukung, suasana sekolah yang kurang menyenangkan, metode mengajar guru, seringkali penugasan dari guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. Akibatnya, hanya sebagian kecil anak didik bisa berhasil dengan baik dalam belajar. Yang ketiga, faktor keluarga. Fasilitas belajar seperti kurangnya alat-alat belajar di rumah, ekonomi keluarga lemah, perhatian orang tua yang tidak mendukung, hubungan orang tua dengan anak, kondisi dan suasana lingkungan keluarga, dan sebagainya. Yang keempat, faktor masyarakat sekitar, seperti kondisi lingkungan, pergaulan yang kurang bersahabat, aktivitas di dalam masyarakat, media massa, dan elektronik, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.